Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, X plus Y sama dengan 2, dan sumbu X adalah, di sini pertanyaannya mengenai luas. Berapa luas suatu daerah yang dibatasi oleh kurva? Luas yang dibatasi oleh kurva adalah soal dari penerapan integral. Jadi, misalkan nih, kita punya suatu kurva dalam bidang koordinat. Kita buat dulu bidang koordinatnya misalnya seperti ini. Ini X, ini Y. Dan kita punya kurva, misalkan kurvanya seperti ini. Kita sebut kurva tersebut dengan Fx. Lalu ditanya mengenai luas di bawah kurva, misalkan daerahnya yang kita arsir ini. Nah, maka luasnya kita lihat misalkan daerahnya dibatasi dari A sampai B, maka kita bisa tahu luasnya. Luas di bawah kurva dirumuskan dengan integral dari interval A sampai B dari Fx dx. Jadi kita integralkan fungsi kurvanya dengan interval daerah terarsirnya dari X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B. Ini jika di bawah kurva Fx di atas sumbu X. Nah, bagaimana jika dia di bawah sumbu X? Jika di bawah sumbu X, misalkan seperti ini, kita buat seperti ini. Nah, kita buat kurvanya misalkan seperti ini. Lalu yang ditanya ada di sini, ini kita arsir. Misalkan ini batasnya juga dari A sampai B. Maka luasnya, karena di bawah sumbu X, maka luasnya adalah negatif dari A sampai B. Misalkan kurva ini juga bernama Fx, maka kita integralkan Fx-nya. Jadi integral dari Fx dx. Nah, yang membedakan apa? Jika di atas sumbu X, maka positif di sini ya. Jika di bawah sumbu X, berarti di sini ada tambahan negatif. Nah, seperti itu. Ini luas dibatasi kurva. Nah, yang ketiga bisa jadi bahwa kurvanya ada lebih dari satu. Misalkan saja di sini kita punya kurva Fx. Dan kita juga punya kurva Gx. Yang ditanya adalah luas di daerah dua kurva ini. Ada Fx, ada Gx. Lalu di sini terbatas, misalkan ini A sampai B. Maka luasnya dirumuskan dengan integral sama dari interval A sampai B karena daerahnya dari A sampai B. Nah, kita bisa lihat di sini siapa yang di atas. Nah, karena di sini yang bagian atas adalah milik dari Fx, yang bawah adalah Gx pada daerah terbatas ya. Pada daerah yang ditanyakan, yang di atas adalah Fx, yang di bawah adalah Gx, maka rumusnya adalah Fx dikurangi Gx dx. Nah, seperti inilah konsep dari luas dibatasi kurva menggunakan integral. Nah, sekarang di sini kita punya dua kurva, Y sama dengan X kuadrat dan X plus Y sama dengan 2 serta sumbu X. Kita akan menggambarkan dua kurva tersebut. Yang pertama, kita punya Y sama dengan X kuadrat. Bentuknya kuadrat, kita tahu gambarnya adalah parabola. Oke. Di sini kita bisa tahu bahwa di sini ya, kalau suatu parabola itu kita bisa tahu gambarnya. Ketika koefisien dari X kuadrat itu positif, maka pasti gambar parabolanya terbuka ke atas. Ya, jadi suatu parabola kita tulis saja di sini konsepnya. Misalkan kita punya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ketika A-nya lebih besar dari 0, maka gambarnya akan terbuka ke atas. Lalu di sini koefisien dari X dalam Y sama dengan X kuadrat tidak ada, berarti artinya B sama dengan 0. Ketika B sama dengan 0, maka posisi titik puncak tepat di sumbu Y. Titik puncak tepat di sumbu Y. Tepat di sumbu Y. Dan yang ketiga, nilai C-nya kita tahu di situ tidak ada C, berarti C-nya 0.
Karena C-nya 0, pasti kurvanya melalui 0,0. Melalui 0,0. Sehingga kita bisa gambarkan, kita buat gambarnya di sini seperti ini melalui 0,0. Nah, ini kita geser sedikit ke sini. Kita buat kurvanya melalui 0,0. Kita tarik ke sana, seret. Nah, kita tarik ke sana, seret, seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini Y melalui 0,0. Puncaknya di 0 di sumbu Y. Berarti gambarnya tepat puncaknya di 0,0 seperti ini. Nah, sebentar, gambar dulu yang cantik. Seret. Oke, seperti ini. Nah, ini kita beri nama Y sama dengan X kuadrat. Yang kedua, kita punya kurva Y sama dengan, bentuknya bukan Y sama dengan, tapi X plus Y sama dengan 2. Bentuk dari persamaan linier, fungsi linier, berarti gambarnya pasti berupa garis. Untuk mencari gambarnya kita butuh 2 titik. Jadi untuk membuat suatu garis kita minimal punya 2 titik. Cari saja titik potongnya. Kalau X-nya 0 bagaimana? Ini ketika X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 2. Dan ketika Y-nya 0, ketika Y-nya sama dengan 0, Y-nya 0 berarti X-nya juga sama dengan 2. Sehingga kita bisa gambarkan 0,2, 2,0. Misalkan saja di sini. Kita buat garisnya 0,2, 2,0. Nah, di sini. Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ntar ini kita turunkan sedikit. Seret. Nah, oke, di sini kita beri nama Y sama dengan. Nah, ini kita buat Y sama dengan ya. Kenapa kita buat Y sama dengan? Karena di sini konsep integralnya kita buat Y sama dengan fungsinya. Berarti Y, ini nilainya adalah Y sama dengan 2 min X. Oke. Nah, batasnya adalah parabola, garis, dan sumbu X. Berarti kita tebali juga sumbu X-nya supaya kita tahu daerah yang dibatasi oleh ketiga kurva itu yang mana. Nah, kita dapat nih. Daerah yang terbatasi oleh ketiga kurva, ini Y sama dengan X kuadrat, ini garisnya, ini sumbu X. Berarti daerah yang terbatasi oleh 3 garis tersebut adalah daerah di sini. Oke, kita arsir sekarang. Kita arsir daerahnya ada di sebelah sini ya. Nih, oke. Nah, sudah kita arsir, kita warnai saja supaya lebih cantik dia. Nah, di sini ya. Oke. Nah, gambarnya ada di sini. Nah. Oke, nih daerahnya yang terbatasi adalah daerah yang warna biru. Di sini tadi kita punya garis si miring ini sama dengan Y sama dengan 2 min X. Nah, sekarang kita gunakan konsep yang ada di sini. Luas di bawah kurva. Nah, kebetulan ini di atas sumbu X. Karena di atas sumbu X berarti kita gunakan yang ini. Nah, ini terbagi 2. Dari sini sampai sini, nih ya, daerah sini, ini kita bisa bagi 2 dia. Sampai batas ini, dia berada di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat, di bawah parabola. Dari bawah sini sampai sini. Lalu daerah yang sebelah kanan ini, dari batas yang kita baru saja buat, ini di bawah garis 2 min X. Jadi kita cari apa dulu untuk mencari luas? Cari intervalnya nih, interval A sampai B nya. Kita tahu nih, dia dimulai dari 0,0. Nah, oke. Nah, sekarang kita butuh titik yang ada di sini. Titik yang ada di sini kalau kita luruskan dia merupakan titik potong. Titik potong. Nah, cara mencari titik potong dari 2 persamaan ini adalah dengan cara dieliminasi atau substitusi. Berarti tinggal kita cari saja. Kita buat Y parabola sama dengan Y garis. X kuadrat sama dengan 2 min X. Kita pindahkan ke sebelah kiri. X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita peroleh hasilnya X plus 2, X min 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapat nilai X sama dengan negatif 2
dan X sama dengan 1. Karena kita tahu ini posisi titik potongnya ada di kuadran 1, berarti kita tahu nilai ini. Nah, nilainya adalah 1. Berarti nilai X yang kita pakai adalah yang ini, 1. Kita tulis di sini dia letaknya 1. Nah, dan di sebelah sini ini koordinatnya adalah tadi koordinat titik potong dengan sumbu X, berarti yang Y-nya 0 ya. Berarti ini 2,0. Kalau di sini tadi 2 juga. Oke. Nah, kita sudah dapat interval-intervalnya. Daerah pertama dari 0 sampai 1 di bawah kurva X kuadrat. Daerah kedua di antara 1 sampai 2 di bawah kurva 2 min X. Sehingga kita bisa menuliskan rumus luasnya. Integral dari 0 sampai 1 X kuadrat dx ditambah integral dari 1 sampai 2 min x dx. Oke, bentuknya adalah seperti ini. Nah, tinggal kita lihat yang mana. Nah, tidak ada yang bentuknya 2 min x, maka ini kita bisa rubah menjadi x min 2. Nah, berarti tinggal kita keluarkan negatifnya. 0 sampai 1 x kuadrat dx negatif 1 sampai 2 X min 2. Ini ya, kita kasih kurung aja, dx. Nah, kalau kita lihat tidak ada ya di pilihan jawaban. Karena tidak ada di pilihan jawaban, maka kita buat alternatif gambar yang lain. Coba ini kita kecilkan dulu sebentar. Kita cari kemungkinan yang lain. Oke, nah seperti ini nih gambarnya, kita bawa ke sini. Yaps, oke. Nah, selain dengan menggunakan rumus luas ini, kita bisa juga menggunakan alternatif gambar yang lain. Misalkan saja gambar ini kita gambar lagi di sini ya. Oke. Nah, kita punya gambar yang kedua. Coba kita lihat jawabannya dulu ya. Dari pilihan jawabannya, selain x min 2 di sini dan x kuadrat, ada x kuadrat ditambah x min 2. Yang mana bentuk ini sama nih. Ya, sama dengan yang ini ya. Ini tuh diperoleh dari mana? Y dikurangi Y ini. Pindah ke sebelah kiri Y-nya nanti. Nah, ini berarti bisa kita buat gambarnya yang seperti ini. Misalkan ini kita hapus dulu, kurvanya kita panjangkan ke sebelah sana seperti ini. Lalu kita tarik garis ke bawah. Nah, seperti ini. Kenapa kok kita pakai ini? Karena kalau kita lihat untuk bagian x kuadrat itu ada 2 pilihan. Dari 0 sampai 1 ada 3 pilihan. Dari 1 sampai 2 atau dari 0 sampai 2. Nah, kita buat dari 0 sampai 2. Misalkan semuanya dari 0 sampai 2 seperti ini. Misalkan di sini kita arsir ya. Dari 0 sampai 2, nih kita arsir seluruhnya. Maka kita bisa mencari luas kurva dari seluruhnya, dari 0 sampai 2 dulu. Lah, lalu nanti kita kurangi dengan daerah yang di sebelah sini. Misalkan saja ini kita beri nama daerah 1, di sini daerah 2. Maka kita bisa mencari luas di daerah 2. Rumusnya adalah luas di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat, gitu kan? Kita tulis dulu, dia integral dari 0 sampai 2 X kuadrat dx dikurangi dengan luas daerah pertama. Nah, ini daerah pertama di sini. Nah, yang mana daerah pertama ini dibatasi oleh 2 kurva. Bagian yang atas adalah parabola, yang bawah adalah 2 min X. Berarti konsep yang kita gunakan adalah yang ini, yang ketiga. Integral di antara 2 kurva. Sehingga kita bisa rumuskan, ini sama dengan 0 sampai 2 X kuadrat dx dikurangi dengan integral. Nah, ini daerah 1. Daerah 1 kalau kalian lihat, dia berada di interval 1 sampai 2. Berarti ini integral dari 1 sampai 2. Yang atas ini adalah X kuadrat, yang bawah 2 min X. Berarti yang atas dikurangi yang bawah 2 min X dx. Sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan 0 sampai 2 X kuadrat
dikurangi 1 sampai 2, ini kita buka kurungnya jadi X kuadrat min plus X min 2 dx. Oke, kita cek di jawabannya lagi. Dari 0 sampai 2 dikurangi 1 sampai 2 X kuadrat ditambah X dikurangi 2 dx. Nah, ini jawabannya adalah yang delta.